Jokowi bantah istana backing Ponpes Al-Zaitun yang diduga menyimpang. Sabar itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Apanya? Soal Al-Zaitun. Saya dong. Ya sebenarnya bukan hanya seseorang itu ya, tapi juga ada pihak lain, ya, termasuk juga penguasa pada saat itu, presiden pada saat itu juga nampak sekali ya dukungannya kepada Panji Gumilang, kepada Al-Zaitun. Kemudian juga menteri terkait juga keluar masuk Al-Zaitun dan menilai bahwa dia Al-Zaitun itu positif ya. Jadi saya pikir bukan hanya seseorang itu, banyak pihak yang turut mendukung agar Al-Zaitun ini terus beroperasi dan tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Kehadiran Anda bermakna betapa perhatian dan pentingnya persoalan berbagai masalah yang berkaitan dengan statement dari Panji Gumilang yang paling penting ya. Oleh karena itu kami dari tim MUI ya, tadi sebelah kanan saya itu Bapak Dr. Haji AA, kemudian Bapak Dr. Haji Anindum Yakub ya, kemudian Bapak Dr. Haji Kairon, dan kemudian Bapak Dr. Haji Tetet merupakan satu tim yang memang diberi amanat oleh MUI untuk kemudian bisa bertabayun dengan Panji Gumilang, bertabayun untuk menanyakan sejumlah hal yang berkaitan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang kontroversial ya. Dan masalah Panji Gumilang ini dulu nggak pernah berani unjuk gigi seperti ini, tapi di era rezim Jokowi ini luar biasa. Karena itu kita juga harus terus bersuara agar kemasan tidak makin merajalela. Jadi ini adalah tantangan kita, ini adalah amanah dakwah kita, ini adalah suatu tanggung jawab kita agar kelak ketika anak cucu kita ya mendapatkan warisan negara ini dari kita, itu mereka mendapatkan negara dalam keadaan yang baik. Jangan sampai anak cucu kita mendapatkan warisan negara yang rusak. Sudah menjadi pengetahuan umum ya, media saya kira sudah pada paham lah siapa yang membackup di belakang Panji Gumilang itu, seperti juga yang dilakukan oleh mantan pendiri Al-Zaitun sendiri, Kang Imam ya, yang dari orang Jawa Barat itu, Ya. itu sudah sangat jelas ya, dan saya kira tidak terbantahkan kalau apa yang sudah menjadi pengetahuan umum itu. Karena itu saya menjadi curiga, jangan-jangan rezim Jokowi yang selalu memberikan ya praktik-praktik menyimpang terhadap Islam itu ruang kebebasan. Sementara ketika kita umat Islam ingin memperjuangkan Islam sungguh-sungguh yang benar lurus, ingin menjaga kita umat Islam ya, ingin mengembalikan umat Islam kepada agama yang benar, dituduh radikal, teroris, dan terus ya. Ada seorang tokoh kiai, bahkan menyebut dirinya syekh, tapi mazhabnya mazhab Bung Karno. Sudah saya sampaikan kan, ini tokoh memang, tapi kalau untuk urusan ilmu agama begini. Muldoko wanti-wanti agar pencabutan izin Ponpes Al-Zaitun tak dilakukan terburu-buru. Gelora.com. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah dirinya menjadi backing pondok pesantren Al-Zaitun. Pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu kini menjadi polemik karena diduga terafiliasi dengan negara Islam Indonesia dan menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang. Memang gue preman jadi backing, itu yang ngomong suruh sekolah dulu biar pinter dikit, ujar Muldoko di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 26 Juni 2023. Meski begitu, Muldoko tak membantah kenal dengan pimpinan pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Bahkan, Muldoko mengaku pernah berceramah di pesantren tersebut saat masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Kemudian saat menjabat di KSP, Muldoko mengaku juga pernah berkunjung ke Al-Zaitun. Emang kenapa? Gak boleh apa dekat? Ya biasa aja. Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugas kepala KSP harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan gitu, konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik, dan seterusnya. Jadi jangan terus diartikan macam-macam, ujar Muldoko. Menurut Muldoko, semakin dirinya kenal dengan Panji Gumilang, maka akan semakin dia mengetahui apa yang dilakukan oleh Panji. Namun Muldoko mengatakan tidak ada komunikasi yang terjalin usai pondok pesantren Al-Zaitun terjerat masalah karena diduga terafiliasi dengan negara Islam Indonesia dan menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang.
Lebih lanjut, Muldoko mengatakan pernah ke pesantren Al Zaitun untuk berceramah soal kebangsaan di Al Zaitun sebanyak 2 kali. Pertama saat menjabat Pangdam Siliwangi dan kedua saat sudah di KSP. Namun, selama menyampaikan ceramah tersebut, Muldoko mengaku tidak melihat aktivitas yang mencurigakan. Meski sudah ke pesantren tersebut beberapa kali, Muldoko mengaku tidak mengetahui aktivitas di dalam pesantren tersebut. Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan, itu kata Muldoko. Menurut Muldoko, jika pesantren Al Zaitun terbukti melakukan penyimpangan, harusnya menjadi ulama Indonesia segera bertindak jika menyimpang terjadi pada sektor ideologi. Maka instansi yang sesuai tupoksinya bakal bergerak. Meski sudah menjadi polemik, Muldoko mewanti-wanti agar pencabutan izin pesantren Al Zaitun tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, perlu ada pengecekan secara mendalam. Kalau persoalan itu menyimpang, kan perlu ada pendalaman, harus ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas kan saya nggak ngerti bagaimana yang sesungguhnya itu apa. Perlu adanya badan yang intens melihat itu sehingga nanti kesimpulannya tidak salah, kata Muldoko. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah tudingannya, menyebut ada pihak istana negara yang membackingi pondok pesantren Al Zaitun. Saya dong backingan dari istana. Tidak, ujar Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat pada Senin 26 Juni. Jokowi juga membantah informasi yang menyebut Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai backing dari Ponpes Al Zaitun. Selain itu, Jokowi minta masyarakat bersabar soal tindak lanjut pemerintah terhadap Ponpes tersebut. Ya sabarlah itu Pak Menko Polhukam. Pak Menteri Agama sudah saya perintah untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan, kata Jokowi. Dan masalah Panji Gumilang ini dulu nggak pernah berani unjuk gigi seperti ini. Tapi di era rezim Jokowi ini luar biasa. Karena itu kita juga harus terus bersuara agar kemasan tidak makin merajalela. Jadi ini adalah tantangan kita, ini adalah amanah dakwah kita, ini adalah suatu tanggung jawab kita agar kelak ketika anak cucu kita mendapatkan warisan negara ini dari kita, itu mereka mendapatkan negara dalam keadaan yang baik. Jangan sampai anak cucu kita mendapatkan warisan negara yang rusak. Sudah menjadi pengetahuan umum ya, media saya kira sudah pada paham lah siapa yang membackup di belakang Panji Gumilang itu, seperti juga yang dilakukan oleh mantan pendiri Al Zaitun sendiri, Kang Imam ya, yang dari orang Jawa Barat itu. Ya. Itu sudah sangat jelas ya. Dan saya kira tidak terbantahkan kalau apa yang sudah menjadi pengetahuan umum itu. Karena itu saya menjadi curiga, jangan-jangan rezim Jokowi yang selalu memberikan parti-parti menyimpang terhadap Islam itu ruang kebebasan. Sementara ketika kita umat Islam ingin memperjuangkan Islam sungguh-sungguh yang benar lurus, ingin menjaga kita umat Islam ingin mengembalikan umat Islam kepada agama yang benar, dituduh radikal, teroris, dan terus ya. Ada seorang tokoh kiai, bahkan menyebut dirinya syekh, tapi mazhabnya mazhab Bung Karno. Sudah saya sampaikan kan, ini tokoh memang, tapi kalau untuk urusan ilmu agama begini.